Sudah saya rekam. Ya. Dengan demikian saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali pada pertemuan keberapa ya ini ya? Satu, dua, tiga. Untuk saya ketiga mungkin ya, apa keempat ini? Lupa saya. Ketiga, Kakak. Tiga ya, ketiga ya mudah-mudahan bisa. Ujiannya tanggal berapa? Sudah ada pengumuman? Belum, Bapak. Kalau fisip tanggal 8 ya, nggak tahu nih FIB ya. Fisip tanggal 8 ya, ujian mudah-mudahan bisa sampai nanti setelah apa ujian akhir semester. Dan hari ini saya menyampaikan satu materi ya tentang sumber dari etika dan etos kerja bangsa Jepang ya. Sumber etika dan etos kerja bangsa Jepang yaitu Bushido. Ya, ini saya kira sangat sangat terkenal ya. Ketika banyak orang membahas tentang kenapa orang Jepang, bangsa Jepang itu bisa disiplin, ya. Salah satu sebabnya, salah satu sumbernya pasti nanti akan mengatakan karena semangat Bushido, ya. Karena semangat Bushido, ya. Jadi akar budaya kenapa orang Jepang itu bisa disiplin dan kerja keras, ya, disiplin dan kerja keras, ini karena Bushido. Nah, dan kuliah kali ini saya mengambil buku ini ya, Bushido, The Soul of Japan dari Inazo Nitobe. Ya, ini bukunya ya. Dan sudah saya upload di Eldiru ini. Ini buktinya di sini ya, sudah saya upload di Eldiru. Yang kemarin Ikigai ya juga sudah ada ya di Eldiru. Yang buku ini Bushido juga ada ya. Ya maaf bukunya dalam bahasa Inggris saya tidak apa menemukan yang dalam bentuk soft copy ya dalam bentuk e-book itu dalam bahasa Indonesia sehingga saya menggunakan buku ini tapi buku ini sering sekali dikutip oleh banyak penulis yang membahas tentang Bushido ya. Ya silakan nanti bisa dibaca ya bukunya. Nah, nah, penjelasan saya itu tidak jauh dari buku ini ya. Hampir semua ya saya mengambil dari buku ini, mensarikan dan nanti kalian juga bisa membaca sendiri. Ya, saya mulai. Wisido itu berasal dari kata bu, ya itu kanjinya apa. Kemudian bu itu artinya adalah militer, ya. Shi, ya, itu ksatria atau samurai, ya. Maaf, saya bersin ini. Karena pakai AC. Benar. Ya, ya. Jadi artinya adalah jalan ya. Do itu jalan ya. Jadi Bushido itu militer, satria, dan jalan atau cara hidup. Ya. Dengan demikian Bushido berarti the way of the samurai. Ya. Yang diterjemahkan lagi menjadi jalan moral yang menjadi pedoman hidup para samurai Jepang. Itulah Bushido ya. Kalau ingin melihat bagaimana kehidupan perjuangan Bushido, salah satunya buku ini ya. Nah, apa buku bukan film ya silakan kalau yang senang nonton film saya juga senang ya nonton film ya. Yang terakhir yang samurai The Last Samurai ada juga ya yang bintangnya kalau nggak salah siapa Tom Cruise ya. Itu juga bagus ya.
Jadi silakan ya sambil menghayati budaya Bushido ya, budaya samurai juga bisa melalui film ya atau buku-buku komik atau apa terserah ya atau anime ya. Itu itu bisa sambil apa mendalami budaya-budaya Jepang ya karena kita belajar apalagi dari sastra ya. Dari sastra Jepang saya kira belajar itu tidak harus dari buku, tidak harus dari kuliah tapi dari karya-karya sastra ya. Termasuk film ini. Ya. Kemudian menurut buku ya Nitobe mendefinisikan Bushido sebagai ya Bushido bukan sekedar aturan perang tetapi etika hidup ya. Jadi bukan hanya aturan perang, tapi etika hidup yang mencakup kejujuran, kehormatan, keberanian, kesetiaan, pengendalian diri, dan rasa hormat. Ya. Inilah etika hidup ya. Ini pas banget dengan kuliah kita judulnya ya, etika dan etos kerja Jepang ya. Intinya di sini ya. Kejujuran, kehormatan, keberanian, kesetiaan, pengendalian diri, dan rasa hormat. Ya. Ini nanti bisa dirinci lagi ya. Kemarin tentang kejujuran ya. Ketika pertama kali kita ketemu di kelas, saya sampaikan beberapa hal ya, contoh-contoh kejujuran orang Jepang ya, pengalaman pribadi saya. Kemudian ketika membahas tentang apa pengalaman orang lain yang di Jepang juga sama. Ya. Pengalaman orang lain di Jepang juga sama. Dan sejarah lahirnya Bushido, ya, Bushido, ya, tidak lahir melalui satu tokoh atau doktrin tunggal. Ya. Jadi tokoh tunggalnya tidak ada. Nitobe menegaskan, ya, Bushido itu it was founded not on the creation of one brain. Ya. Jadi bukan apa ditemukan ya bukan hasil karya satu pemikiran satu orang ya bukan pemikiran satu orang saja yang melahirkan apa Bushido itu lahir bukan satu pemikiran tokoh siapa ya bukan satu tapi but a God unwritten and adhered ya jadi satu kode yang tidak tertulis dan tidak terucapkan. Jadi Bushido itu turun-temurun tidak tertulis dan tidak terucapkan tapi berkembang. Ya. Dan karena diikuti oleh generasi ke generasi. Ya. Karena dari ke generasi ya itu patuh terhadap kode-kode itu. Ya, kode ya kode-kode di sini maksudnya adalah etika hidup ini, kejujuran, kehormatan, keberanian, kesetiaan, pengendalian diri, rasa hormat dan lain sebagainya. Ya. Itulah apa Bushido ya. Bagaimana Bushido itu ditularkan dari generasi ke generasi. Dan menurut sejarahnya, ya, periode sejarah Bushido itu mulai dari 794 ya tahun 794 sampai 1333 pada zaman ya di Kekaisaran Jepang itu Heian dan Kamakura. Itu awal pembentukan kelas samurai dan konsep loyalitas. Ya. Jadi kalau belajar lebih rinci tentang Bushido berarti harus belajar juga tentang sejarahnya, ya sejarah sejarah lahirnya samurai. Ya samurai itu tahun 794. Ya. Kemudian ke periode Kekaisaran Jepang ya Muromachi Edo 1336-186 itu puncak formalitas nilai Bushido sebagai moral samurai. Ya, ya, puncak formalitas nilai Bushido sebagai moral samurai. Hmm. Dan terakhir adalah era Meiji yang dikenal dengan apa? Saya belajar
Meiji itu SMA ya, itu karena saya IPS itu ada pelajaran tentang restorasi Meiji. Ya, itu 1868, 1912 ya. Ketika sudah 1912 kan masa-masa modern, masa-masa apa monarki mulai bergeser, ada perdana menteri dan lain sebagainya. Ya. Itu reformulasi Bushido sebagai identitas nasional Jepang modern. Ya, sudah mulai di sini karena ada restorasi ya. Restorasi di sini bahasanya adalah reformulasi ya, di Bushido dan ketika orang melihat samurai pasti lihat pedangnya ya. Makanya dikenal sebagai pedang samurai ya. Tapi orang kita biasanya kalau mengatakan pedangnya itu nama nama pedangnya adalah samurai ya, padahal katana ya kalau pedangnya. Itu kita kita kadang salah kaprah ya, salah secara umum ya salah kaprah itu kesalahan-kesalahan yang diikuti oleh banyak orang. Kemudian nilai Bushido itu dipengaruhi oleh sumber filosofi ya. Jadi etika ya yang namanya etika hidup ya etika bisa etika dalam arti apa pergaulan dan filosofi ya etika itu pasti dipengaruhi oleh satu ajaran filosofi atau agama ya kita di Indonesia etika itu banyak dipengaruhi oleh agama kita termasuk di Jepang ya itu sumber filosofinya juga agama. Ya. Contoh Shinto. Shinto itu mewariskan etika Bushido itu dalam hal kemurnian moral, kesetiaan, dan penghormatan pada leluhur. Sehingga kuil-kuil di Jepang ya, kuil-kuil di Jepang apa namanya Otera apa apa saya lupa itu pasti berkaitan dengan leluhur. Kemudian Konfusianisme ya itu berkaitan dengan hierarki sosial, kesetiaan ada lagi etika hubungan. Kemudian Zen Buddhism ya, itu silakan di browsing ya, Buddhism tapi yang aliran Zen itu seperti apa? Ketahanan batin, ketenangan menghadapi kematian. Ya, karena Bushido itu harus rela menghadapi kematian walaupun hanya harus dengan bunuh diri ya harakiri. Itu ketenangan-ketenangan ini yang lahir, yang diinspirasi oleh tiga sumber filosofi ini. Ya, oleh tiga sumber filosofi ini. Kemudian ini beberapa prinsip ya. Saya mensitir masuk dari bukunya Nitobe. Ya. Yang pertama adalah rectitude justice. Justice itu keadilan ya. Jadi keadilan ya maaf ini ternyata bisa didengar suara saya? Halo, saya kelempar tadi. Bisa dengar suara saya? Bisa, Ya, ya mudah-mudahan sekarang sudah Bisa, ya. Pak. Oh, ini saya share lagi. Ini sama-sama kecil. Kalau seluler juga kecil sinyalnya hampir sama. Ya, ya mudah-mudahan lebih bagus. Halo, bisa dengar suara saya? Masih, Bapak. Ya, ini saya kelempar terus. Saya ganti tethering ini. Saya di hotel agak susah ini sinyalnya. Ya, bisa dilihat ya. Share screen saya. Terlihat, Bapak. Ya, terima kasih. Ya.
Jadi prinsip Bushido ya mendahar ini ya menutupi ya. Prinsip Bushido ya, prinsip-prinsip Bushido dan makna dan sumbernya ya. Itu yang pertama adalah rectitude atau justice ya. Ini menjadi the backbone of character. Backbone adalah tulang punggung. Jadi inti dari semangat Bushido itu adalah yang pertama adalah menegakkan keadilan, ya, the backbone of character. Ya, silakan kalau lihat film ya atau baca-baca buku tentang samurai, intinya adalah bagaimana samurai itu menegakkan keadilan, ya, menegakkan keadilan. Kemudian courage, keberanian, ya. Keberanian dengan ketenangan batin bukan nekat tentu saja ya. Jadi penuh perhitungan ya. Jadi bagaimana samurai itu menghadapi musuh dan lain sebagainya ya. Itu kemudian benevolence, kasih sayang dan empati kepada orang lain ya. Kemudian politeness atau re ya, kesempatan sebagai bentuk hormat bukan formalitas kosong ya, sehingga ya kenapa orang Jepang itu sopan bungkuk bungkuk ya, itu kalau hormat itu karena semangat atau prinsip-prinsip Bushido ini ya. Saya masih ingat ketika apa anak saya di Jepang ya SD itu sering sering memimpin teman-temannya untuk hormat ya. Jadi, walaupun orang asing diberi kesempatan menjadi semacam ketua kelasnya ya, itu pasti kalau ada acara atau apa mulai dari kelas itu dia memimpin itu langsung bungkuk semua. Itu saya masih ingat. Dan ini juga pelajaran dari Jepang ya untuk menularkan etika itu ya. Saya jadi orang tua itu nih selingan sedikit ya pengalaman saya di Jepang. Anak saya TK dan SD itu sering diundang ya ke sekolah, terutama SD itu dalam satu semester bisa 2 kali diundang. Diundang ke Jepang untuk melihat proses pendidikan di sekolah. Ya. Jadi nonton anaknya sekolah di belakang, ya. Nonton anaknya sekolah, ya. Nanti setelah itu kepala sekolahnya itu melakukan apa open office istilahnya ya, standby di ruangannya. Jika ada sesuatu yang mau disampaikan, bisa komplain, bisa usul, bisa penghargaan, itu kepala sekolah itu siap di ruangannya. Ya, tentu saja didampingi oleh para guru, ya guru-guru yang menjadi pengurus sekolah. Nah itulah saya kira salah satu bentuk penjaminan mutu ya dari pendidikan di Jepang. Jadi saya tahu persis anak saya sudah bisa atau belum ya sering dilibatkan atau nonton anaknya sekolah. Ya. Bayangkan kalau di Indonesia barangkali ya itu saya kira bisa belajar dari sana ya. Ya di Indonesia banyak guru yang tidak kompeten. Ya, kalau saya jadi sangat yakin bahwa gurunya itu luar biasa ngajarnya baik dari sisi kesopanan, kemudian menjaga bahasa, gesturnya ketika nerangkan pakai papan tulis juga kalau orang Indonesia itu cepat capek barangkali, tapi energik sekali ketika menjelaskan. Ya, yaitu jadi saya tahu persis, tapi saya apa jadi berpikir ya kalau Indonesia kayaknya untuk menemukan guru seperti itu agak susah ya agak susah ya ada mungkin kalau hanya pelatihan atau rekrutmennya dan pelatihannya itu benar-benar ya. Jadi apalagi kalau kita SD-nya banyak ya itu harus benar-benar persiapannya luar biasa ya. Ini baru dari Rai aja jadi saya ingat ya bagaimana kehidupan di Jepang. Kemudian veracity atau makoto kejujuran ya yang saya sampaikan kemarin bahwa di Jepang itu kuncinya adalah jujur ya sehingga ketika jujur sistem itu bisa berjalan dengan baik. Ya. Kemudian honor itu harga diri sebagai pusat moralitas samurai. Ya ini pusat moralitas samurai jika gagal karena merasa harga dirinya itu cacat itu sampai
ya paling kalau nggak harakiri itu memotong jari pokoknya kalau di film-film ya. Kalau sekarang ini bukan yang seperti itu tapi berani untuk mundur dari jabatan. Itu salah satu honor atau harga diri sebagai moralitas samurai. Ini yang perbedaan dengan bangsa kita ya. Bangsa kita itu kalau sudah jabatan, kalau sudah terbukti dan lain sebagainya, kalau belum sampai ke pengadilan, kalau tidak dipecat, diberhentikan, nggak mau mundur. Ya. Orang Jepang baru terindikasi saja, dia sudah mengundurkan diri dari jabatan. Ya, itu perbedaannya. Kemudian loyalty ya kesetiaan kepada pemimpin dan keluarga lebih tinggi dari diri sendiri. Ya, ya inilah apa prinsip-prinsip nilai Bushido yang mewarnai bangsa Jepang ya dari generasi ke generasi. Ya, ya nanti ini tugas kalian ya tugas kalian apakah semangat Bushido itu masih ya ini harus kalian pelajari ya kalian pelajari juga. Pengaruh Bushido ya ini contohnya ya apakah Bushido masih tapi lebih luas nanti kalian harus bisa mengkajinya. Ini contoh saja pengaruh Bushido di dalam kehidupan modern Jepang sekarang ini. Ya, menurut penulis buku ini Tobe ya Bushido was and still is the animating ya spirit the motor force of our country kata ini Tobe. Tapi dilihat bukunya tahun berapa saya lupa ya. Saya lupa tidak melihat ya. Apakah ada edisi terbaru ya? Kalau edisi terbaru ya bukunya kemudian mengatakan ini tidak dibuang berarti sampai sekarang masih menjadi apa apa ya spirit yang menjiwai dan yang menjadi motor dari bangsa Jepang. Contohnya dalam kehidupan pribadi ya kesabaran dan ketenangan orang Jepang dalam menghadapi bencana. Ya. Misalnya masyarakat tenang saat gempa atau badai. Ya. Jadi waktu saya di Jepang ya awal-awal ya sering ada jisin ya. Jisin itu gempa. Ya. Saya grogi kelihatan banget takut. Saya diketawain sama teman-teman Jepang. Kenapa takut ya? Kita itu sudah punya prosedur kalau ada jisin ya sudah ada harus kemana-kemana. Jadi mereka itu sudah terbiasa kalau ada goncangan-goncangan kecil ya itu sudah sangat terbiasa. Ya. Ini kesabaran dan ketenangan mereka tenang ya. Dan Nitobe itu menyebut ya ideal samurai adalah tetap tenang bahkan saat menghadapi maut ya. Jadi kalau harus menusukkan pedang ke perutnya kan tetap tenang itu di film ya. Ya tahu sekarang itu yang seperti ini kayaknya sudah tidak ada. Ya. Tapi ketika mengumumkan pengunduran diri dan lain sebagainya itu ya tenang. Kemudian pengendalian diri dalam emosi dan kehidupan sosial. Ya, makanya karena orang Jepang itu bisa pengendalian dirinya bagus, sehingga apa tidak banyak terjadi keributan antar tetangga umpamanya. Saya hampir di sana 3,5 tahun itu hampir tidak menemukan keributan antar tetangga, ya, kericuan antar tetangga. Ada teman sebelah apartemen itu, ya sebelah apartemen cerita bahwa pernah ada keributan orang-orang ribut di apartemennya, tetapi bukan orang Jepang, orang Brasil. Ya, orang Brasil kan di Jepang banyak. Ya. Itu bukan orang Jepang yang ribut, orang Brasil. Dan orang Jepangnya itu tidak mau nimbrung walaupun berisik. Orang Jepangnya itu justru telepon polisi. Ya, telepon polisi komplain bahwa di sini ada keributan. Ya, dalam beberapa menit langsung polisi datang ke situ langsung diberesi. Ya itulah prosedurnya ya. Jadi kalau ada keributan-keributan itu tidak mau melibatkan diri langsung ya melerai malah menjadi masalah ya. Melerai malah mungkin malah menjadi tambah konfliknya tapi telepon ke polisi. Ya, itulah yang dilakukan oleh orang Jepang karena bisa mengendalikan diri. Dalam dunia bisnis modern ya
Ya, semangat kerja, gambaru dan dedikasi sebagai bentuk loyalitas. Ya, makanya bisnisnya berkembang. Banyak perusahaan Jepang masih mempertahankan prinsip kehormatan dan komitmen, misalnya budaya permintaan maaf publik ke publik saat perusahaan salah, yang menunjukkan nilai honor atau kehormatan. Yang kemarin saya sampaikan ya satu contoh ketika salah membuat mencatat meteran listrik ya, itu langsung maaf dan menyerahkan memberikan parcel bingkisan. Saya juga sama pengalaman di Indonesia, tapi bukan perusahaan Cina, bukan perusahaan Jepang yang seperti ini, perusahaan Cina. Rita Supermall, Rita Supermarket. Jadi saya pernah beli kopi ya, beli kopi ketika sampai di rumah itu ternyata kadaluarsanya sudah terlewat. Ya, ya, saya lapor ya ke manajemennya, langsung permintaan maaf dan saya didatangi oleh manajemen Rita dan ngasih gantinya produk yang produk lama diambil dan ditambahi bingkisan. Itu Rita ya, Rita Supermarket ya, di yang di Sukaraja. Itu karena saya tinggal di sekitar Sukaraja ya, itu datang manajemennya ke rumah untuk minta maaf dan mengganti produknya. Ya, itu contohnya ya. Kalau di Indonesia nggak tahu ya, apa perusahaan bukan orang Cina ya, bukan orang Tiongkok, nggak tahu ya seperti apa. Bushido mengaruhi profesional Jepang bahkan setelah feodalisme berakhir. Feodalisme adalah kerajaan atau kekaisaran ya. Sekarang kan feodalisme kekaisaran, kaisar itu hanya simbol saja. Dulu itu menjadi pemerintah langsung. Manfaat Bushido untuk kemajuan Jepang ya. Bushido memberikan spirit of discipline. Nah ini kenapa orang Jepang kok disiplin ya? Karena Bushido yang menjadikan Jepang kuat pada era modern. Ya. Kemudian the ruling influence among her people, one of the strictest and loftiest moral codes ever devised. Ya. Jadi kuncinya adalah bagaimana mempengaruhi orang-orang yang ada di sana, di bangsa Jepang itu dipengaruhi oleh ya, Jepang itu dipengaruhi oleh semangat Bushido sampai sekarang ya. Jadi paling menjadi moral code ya, kode-kode moral atau etika ya, etika dan etos kerja bangsa Jepang itu intinya di sini ya. Ya. Jadi pengaruh yang kuat di sana. Sehingga dampak Bushido itu memperkuat rasa tanggung jawab kolektif, ya, menciptakan etos kerja tinggi, membentuk kepemimpinan dengan integritas, dan memperkuat identitas nasional. Apakah Bushido masih diterapkan di Jepang saat ini? Dalam satu bab, ya, Nitobe itu menjelaskan, ya, membuat judul babnya itu malah menjadi jawaban, ya, menjadi pertanyaan. Is Bushido still alive? Ya, dan dijawab, the light of Bushido still illuminates our moral path. Ya, illuminate itu artinya adalah menyinari. Ya, sinar ya, sinar Bushido itu masih memancarkan ya, masih memancar sebagai panduan moral bangsa Jepang. Ya, sampai sekarang berarti. Ya, dan Bushido itu was Spanish a system but its power will not perish. Bushido mungkin lenyap sebagai sebuah sistem, tetapi kekuatannya tidak akan musnah. Ya, contoh bukti kontemporer jadi bukti kekinian ya, sistem pendidikan yang masih mengajarkan disiplin, hormat dan kerja keras, ya, itu masih sangat terasa. Generasi pasca Meiji ya, yang memimpin modernisasi Jepang menggunakan prinsip Bushido. Dan yang terakhir di sini ya, pelajaran Bushido untuk orang Indonesia ya. Tentu saja nilai Bushido disiplin dan tepat waktu ya, dibandingkan di Indonesia karena ada budaya jam karet dan lain sebagainya, saya kira bisa mengatasi budaya jam karet dan meningkatkan produktivitas. Ya. Jadi salah satu bangsa yang peradabannya paling
apa tinggi, salah satunya adalah dalam hal menghargai waktu. Ya. Jadi bangsa yang peradabannya makin tinggi ya, itu biasanya menghargai waktunya lebih bagus. Nah, kita bagaimana? Ya. Kejujuran, mengurangi korupsi ya kalau Bushido diterapkan dan meningkatkan integritas pelayanan publik. Kemudian loyalitas terhadap bangsa, menguatkan nasionalisme dan etika profesi dan pengendalian diri, kerja keras membentuk budaya kerja progresif dan kompetitif keras. Ya, saya kira demikian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga menginspirasi dan ini pancingan saja dari salah satu buku ya, salah satu buku Bushido. Ini mumpung ingat, saya langsung share Teraversa ya. Teraversa. Ya, silakan yang bisa. Kemudian nanti kalau yang tidak bisa, silakan apa nonton YouTube ya. Mudah-mudahan ini bisa saya upload di YouTube, kemudian daftar hadir di komentar di YouTube. Ya semua? Halo? Ada yang masih terkendala, silahkan sampaikan. Ya, berarti sudah ya. Ya, saya stop. Saya lihat. Nih, masih banyak yang belum ya. Nanti bisa lanjut di YouTube ya. Ini yang hadir 25 ya. Ada yang belum di sini mau disampaikan, mau di apa? Contreng saya.
Nomor berapa? Ya, kalau tidak berarti saya ke YouTube nanti ya. Ya, ya, dengan demikian ya, kita sudahi kuliah kita pada pagi hari ini. Maaf hanya tidak sampai 1 jam ya, karena keterbatasan waktu. Tapi yang jelas ini menjadi fleksibilitas kita ya, alhamdulillah ya. Saya sedang berada di Tasikmalaya ya, di Tasikmalaya saya menjadi asesor ya akreditasi di salah satu kampus di Tasikmalaya ya. Ini siap-siap apa bekerja nanti ya, sarapan kemudian nanti dijemput oleh pihak kampus. Demikian ya, saya kira kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Semangat Terima ya. kasih, Bapak. Ya, Terima kasih, Pak. gamate, gamate. Ya, saya tutup.